Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Stefan Tam dan juga ada Herman Tantriadi, founder dari 5Watch. Di sini kita ngobrol-ngobrol tentang gimana sih memaintain dan memulai suatu bisnis itu. Dan Herman, ini kan kita pemirsa mungkin ada yang tergugah nih dengan dengerin kita, atau emang udah rencana pengen start bisnis gitu, atau udah jalan bisnis cuman lagi susah nih. Kira-kira motivasi apa sih yang diperlukan pada saat kita lagi melakukan bisnis gitu loh? Susah juga sih kalau motivasi, gue bilang sih lebih ke pertama lu mesti suka bisnisnya gitu loh. Jadi memang ya gue juga lihat banyak teman-teman gue gitu yang termasuk 5 gitu yang pas start gitu orang-orang pasti akan ya ngetawain lu lah gitu lah istilahnya. Tapi ya mereka tetap jalan gitu loh. Dan ya banyak teman gue yang gue lihat juga kayak aduh gila susah banget hidupnya, tapi berbuah juga akhirnya gitu karena lu ada passion di situ itu gitu. harus berani susah. Betul. Itu penting loh, berani susah. Karena dikala kita lagi mulai sesuatu pasti penghasilan kita jadi nggak tetap. Betul. Dan kita ngeluarin uang kan. Betul. Jadi mungkin gaya hidup juga mesti disesuaikan ya. Iya, benar. Benar banget. Dan ngomongin soal teman-teman nih di komunitasnya sendiri, untuk para entrepreneur gitu ada nggak? Kali aja pemirsa di rumah ada yang pengen join Oke. komunitasnya. Jadi sebenarnya kayak komunitas entrepreneur secara kayak resmi gitu sih nggak ada sih. Ada ya? Tapi memang pas 5 start, gue juga diajakin sama temen partneran di industri makerspace. Oke. Jadi tempat itu tuh kayak semacam melting pot untuk orang-orang yang kayak gue gitu, yang ya agak-agak crafty tapi mau menjadikan itu bisnisnya dia gitu loh. Yeah. Di situ sih banyak itu, gue ada teman-teman Leather Goods, terus Itu kayak institusi gitu ya, jadi orang Betul. bisa ngambil kursus di situ juga betul, ya gitu ya. Oke. bisa ngambil kursus, terus sebenarnya yang gue lihat sih situ lebih ke kayak iklimnya lah. Iklim ya. Iklimnya tuh saling menunjang dan Positif. memotivasi Iya, banget positif ya. untuk entrepreneur, especially yang di bidang kreatif kayak gue gitu loh. Itu membuka peluang lu untuk kolaborasi dengan beberapa artis atau maker. Positifnya juga karena tempat itu akhirnya industri jadi populer dan dipenuhi oleh orang-orang yang like-minded gitu. Iya, like-minded. Jadi 5Watch sendiri juga ya memperoleh kepopuleran juga dari tempat itu. Seru sekali nih. Jadi saya belajar banyak juga nih dari Herman, dan mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu nih, biasanya kalau udah punya usaha nih, jalan kemana-mana pasti lihatnya kira-kira peluang apa lagi nih ya gitu ya. Iya. Nah, dari Herman sendiri ada nggak kira-kira ide atau peluang bisnis yang kira-kira nggak tahu, kayaknya momen sekarang ini bisa potensi berhasil gitu. Kira-kira apa yang menarik gitu? Mungkin dari pemirsa di rumah yang lagi cari-cari inspirasi mungkin. Ya. Sebenarnya kalau gua analisa gitu ya, apalagi sekarang ini bisnis tuh ada 2 macam gitu loh, bisnis yang matang atau bisnis yang cepat. Kalau mau cepat ya pergunakan momen lagi apa yang tren, terus lu duplikat lah gitu. Tapi menurut gue itu nggak seru gitu loh. Nah, terus kemudian yang gue lihat juga kayaknya misalnya coffee shop gitu kan. Coffee shop kan banyak banget. Ya kenapa nggak bikin sesuatu yang bisnis yang sifatnya di hulu gitu loh. Jadi kayak di atasnya coffee shop gitu yang supply apa ke coffee beans. shop. Supply Bisa beans, bisa roasting. Iya, kalau lu maker lu bisa bikin mesin roasting sendiri atau apa itu semua mungkin lah. Menurut gue lebih ke gitu sih. Yang pasti pertama mesti unik dan kalau bisa jangan nggak banyak pemainnya. Exactly. Nah, sekarang kalau misalnya referensi nih, mungkin pemirsa juga pengen tahu kan, biasanya kalau kita bisnis kita punya acuan, panutannya siapa gitu. Nah, buat Herman sendiri, siapa sih yang pertama-tama tuh waktu pas pengen bikin lihat-lihat desainnya siapa gitu? Apa luar negeri apa lokal? Ada luar negeri, ada dalam negeri. Lokal semua sih, kebetulan juga, keren juga ya banyak. Berarti orang-orang kita keren juga ya desainnya ya sebenarnya ya? Banyak kayak role model gue tuh ya teman-teman juga gitu loh. Siapa? Boleh tahu nggak? Gue ada 3 sih sebenarnya sih. Pertama ya untuk masalah desain tuh ada Singgih Susilo Kartono yang bikin radio Magno. Gue look up to him very much. Radio gitu. apa? Magno, oke. Terus ada desainnya ya, desain radio. Iya, desain dan ya filosofi dia lah untuk dia kembali ke desa terus membangun dari situ. Terus kemudian ada Leonardo Sabrata, teman baik gue, dan juga Eric Wijaya, teman baik gue juga gitu. Oke. Nah, pemirsa, seperti kita tahu tadi,
Herman ini punya seorang mentor, reference ya, itu Pak Erik Wijaya, Creative Director dari Thinking Room. Dan sekarang dia udah ada di line telepon nih, udah kita telepon sekarang. Halo Pak Erik. Ya. Ini Stefan Tam dari Local Talk dan kita mau nanya beberapa hal nih ya untuk Pak Erik sebagai expert di bidang desain. Kira-kira untuk seorang entrepreneur yang pemirsa di luar sana yang pengen memulai bisnis nih di bidang desain produk, yang paling penting apa sih yang harus diperhatikan? Oke, mungkin desain as general aja kali ya. Saya kan nggak fokusnya lebih bukan di produk, cuma menurut saya desain itu sebenarnya once kita ngomongin desain itu bisa diterapin ke semua media gitu. Oh, oke. Kalau dari saya sih sebenarnya yang paling penting tuh perlu ada ini sih, awalnya punya apa sih yang kita buat, apakah worth untuk dilakuin, apakah ini beda dengan kompetitor kita, apakah barang ini atau apapun yang kita buat itu berguna untuk kita dulu gitu loh, bukan untuk yang lainnya gitu. Oke. Jadi yang penting harus fungsional ya, dan kemudian kira-kira prinsip desain dasar apa yang paling penting dalam melakukan sebuah desain atau menilai sebuah desain ya Pak Erik? Kalau dari prinsip desain ini, kalau dari saya pribadi, saya selalu percaya banget kalau desain itu tuh perlu yang namanya konten sih. Ada story to tell-nya gitu loh. Ada reason-nya kenapa desain itu seperti ini gitu. Jadi bukan lebih ke filenya seperti apa, gayanya seperti apa gitu, lebih ke kontennya dulu sih. Oke, terima kasih banget Pak Erik atas waktunya dan seneng banget bisa ngobrol-ngobrol sama expert nih ya. Dan siapa tahu bisa jadi inspirasi buat pemirsa di luar sana. Oke pemirsa, jadi sekian pembicaraan kita dengan Pak Erik Wijaya, dan seperti kita udah dengar tadi, yang paling penting dari sebuah desain itu ya Man ya, adalah story behind it. Betul. Jadi kita harus make sure bahwa it's not just a design kreatif, tapi bisa fungsional dan ada story di belakangnya. Dan itu juga yang sekarang mengakhiri pembicaraan kita pada hari ini di Local Talk. Cuman sebelum kita pamit, ada surprise nih buat pemirsa di rumah dari 5 Watch. Bener nggak? Bener. Oke. Jadi Herman akan memberikan giveaway 1 buah jam tangan 5 Watch seperti yang tertera di sini. Penasaran? Makanya segera datang ke Instagram kita. Oke pemirsa, sekian dulu dari saya Stefan Tam dan juga Herman Tantriadi dari 5 Watch, dan semoga bisnisnya sukses. Thank you. Ada pesan-pesan terakhir? Oh iya, bisa dibeli di mana? Oh, Ini jamnya. oke. Tersedia website. Iya, paling ke website kita aja di www.5watch.com. Dan selain menerima pembelian individual, 5 Watch ini juga menerima order atau pesanan dari corporate. Jadi nggak cuma retail aja, tapi B2B juga ya, Pak ya? Oke pemirsa, jadi sekian dulu acara hari ini di acara Local Talk bersama saya Stefan Tam dan Herman Tantriadi, founder dari 5 Watch. Dan ingat, mulai sekarang jangan menyesal kemudian. Sekian dari kami, sampai jumpa kembali.